teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Yating sudah muncul di belakang Long Hao Chen, dan meluncurkan sihir cahayanya seperti sebelumnya. Jacques Demons pantas disebut sebagai tipe iblis yang kuat dalam jarak dekat, tetap saja, tidak peduli apakah itu dalam jarak dekat atau jarak jauh, mereka adalah lawan yang tangguh. 10 Jacques Demons segera bertemu Long Hao Chen. Long Hao Chen bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan bahkan berharap untuk menyelesaikan misi mereka di sini. Dia mengayunkan dua pedang berat itu, meluncurkan Ripples of Light dengan Light Tone. Tepat pada saat ini, orang dapat melihat bahwa kedua pedang itu berbeda, namun memiliki kesamaan, yaitu memiliki maksud pedang yang sangat kuat. Namun, Light Tone dari Rippling Light di tangan kirinya hanya membunuh 3 Jacques Demons, sedangkan Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya memancarkan bilah cahaya menakutkan sepanjang 10 meter, menyapu musuh seperti angin. Setidaknya selusin Jacques Demons terpotong hanya oleh pukulan ini. Jangankan musuh, bahkan Long Hao Chen sendiri tidak menyangka Arya Dewi Cahaya memiliki kekuatan ledakan yang begitu besar. Selama misi terbaru mereka tidak terjebak dalam pertempuran sengit seperti ini, sehingga Long Hao Chen baru mengetahui sekarang bahwa pedang ilahi benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Di waktu normal, Arya Dewi Cahaya bisa melepaskan bilah cahaya sepanjang 2 meter, tapi ini tanpa bantuan elemen cahaya murni yang dimasukkan oleh Long Hao Chen. Setelah pedang suci ini disegel, banyak orang yang mencoba melepaskan segelnya namun tidak berhasil, bahkan langkah ke-9 telah gagal dan tidak bersemangat. Ini karena persyaratan untuk melepaskan segel bukanlah energi spiritual elemen cahaya dalam jumlah besar, melainkan energi spiritual elemen cahaya yang sangat murni. Dengan dukungan dari niat pedang yang meluap-luap, Long Hao Chen seperti seekor harimau di antara sekawanan domba, sekali lagi mengepakkan sayap di punggungnya, dia berjalan ke barisan musuh dan segera meledak seperti spiral emas tirani di tengah-tengah Jacques Demons. Skill Retribution Knight langkah ke-7, Storm of Blades. Meskipun Long Hao Chen belum berada pada langkah ke-7 budidaya, kapasitasnya sebagai dewa pilihan masih memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan yang cukup kuat pada langkah ke-7, karena energi spiritualnya didukung oleh Yating dengan kekuatan penuhnya. Saat ini, jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat bahwa di belakang Long Hao Chen yang berputar cepat, Yating menjaga dirinya tetap dekat dengannya, menyerap sejumlah besar energi spiritual di udara sebelum menuangkannya ke dalam tubuh Long Hao Chen. Storm of Swords adalah kemampuan kuat yang mempengaruhi area luas, itu bisa disebut versi upgrade dari serangan tornado para prajurit, dengan energi spiritual yang lebih kuat dan senjata yang lebih kuat, kekuatannya juga akan bertambah. Saat menggunakan kemampuan ini, Long Hao Chen mengubah segalanya di area seluas 30 meter menjadi lautan emas, langsung mereduksi dua lusin Jacques Demons menjadi pecahan, terjerat dalam cahaya keemasan. Dengan resonansi di bawah, sosok besar Hao Yue berlari ke depan, menyapu ekornya yang besar, dia dengan berani mengirim beberapa Jacques Demons terbang ke langit. Kemudian, kepala keempatnya bertindak dengan cara yang sama seperti meriam ajaib besar dari sebuah benteng, terus-menerus meluncurkan mantra demi mantra, semuanya meledak secara berurutan. Han Yu, Sima Xian, dan Wang Yuan melompat dari punggung Hao Yue. Sima Xian berada di depan, menghalangi musuh di depan Hao Yue agar dia melancarkan serangan sihir yang mulus. Han Yu dan Wang Yuan berada di sisi kiri dan kanannya. Lin Xin tidak menggunakan mantra ofensif yang kuat, dan bertindak sebagai pembela, menciptakan perisai api satu demi satu dengan kecepatan kilat, membantu semua orang untuk menahan serangan musuh. Ini adalah pertarungan kerumunan pertama mereka sejak memasuki wilayah iblis kali ini, dan melihat ledakan kekuatan Long Hao Chen yang hebat, semua orang dipenuhi dengan keyakinan. Ini juga pertama kalinya mereka mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, bahkan tanpa menggunakan tungku spiritual guntur ungu, bola emas Sima Xian yang mengerikan menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang lebih besar daripada Storm of Blades milik Long Hao Chen.
Dan terlebih lagi, jangan lupa bahwa dia tidak menggunakan kemampuan apapun, hanya bola cahaya energi dan kekuatan brutalnya yang dia andalkan. Di tangan Wang Yuan, perisai jiwa ilahi berputar-putar, tidak perlu menyematkan kristal spasial apapun, karena tidak ada satupun iblis Jaquest yang bisa menahan pukulan dari Divine Soul Shield miliknya. Di sisi lain, Han Yu juga menunjukkan penampilan yang pemberani. Segala sesuatu dalam jangkauan pedang darah merah liar di tingkat legendaris runtuh, terbenam dalam cahaya berwarna darah. Hanya dalam waktu singkat setelah mereka menyerang barisan musuh, lebih dari 100 Jaquest Demons tewas, dengan kata lain, misi mereka berhasil diselesaikan. Kelompok Long Hao Chen muncul secara tiba-tiba, dan baru sekarang Jaquest Demons membalas. Kedua komandan Jaquest yang memimpin mereka berteriak, di belakang mereka, selusin perwira Jaquest dari langkah ke-6 memimpin pasukan kembali untuk berkumpul kembali dan menyerang kelompok Long Hao Chen. Sementara kedua kepala Jaquest ini terus mengejar pasukan pemburu iblis tingkat raja. Tidak diragukan lagi, kedua ketua Jaquest ini sangat cepat bereaksi, dan cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan kondisi medan perang, namun mereka juga meremehkan kelompok Long Hao Chen. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang meremehkan pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan, bahkan kelompok Long Hao Chen pun meremehkan diri mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, dari langkah keempat setidaknya akan menahan salah satu serangan mereka, tetapi setelah pertempuran sebenarnya dimulai, mereka menemukan bahwa Jaquest Demons dari langkah keempat ini seperti kertas di depan mereka. Pengasingan mereka selama 1 tahun membawa banyak perubahan pada pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan, dengan semakin kuatnya energi spiritual eksternal mereka dan kemajuan yang stabil dari energi spiritual internal mereka, serta sikap mantap mereka dan tungku spiritual yang diperoleh semua orang, mereka sekarang sebanding dengan pasukan pemburu iblis tingkat raja yang baru. Tanpa jeda, Little Green terus mengembuskan Wind Edge satu demi satu. Namun perbedaannya dengan Little Fire adalah meskipun mantra yang diluncurkan Little Green tidak terlalu kuat, mereka memiliki ukuran mata, dan setiap Wind Edge akan menemukan Jaquest Demon dan membidik organ vital mereka. Little Blue mengangkat kepalanya dengan bangga. Tanduk di kepalanya berkilau dalam cahaya putih redup saat dia menyemburkan Ice Cone dalam jumlah besar ke sekitarnya. Ini tidak hanya efektif dalam membunuh dan melukai musuh, tapi juga mengurangi kecepatan mereka. Dapat dikatakan bahwa pada kondisinya saat ini, Hao Yue dapat dianggap sama dengan 4 penyihir, semuanya berada di langkah ke-6. Dalam keadaan seperti ini, sambil menunggu selusin Jaquest Demons berpangkat perwira, korban di antara Jaquest Demons biasa sudah melampaui 200 dan meningkat dengan cepat. Setelah bergegas untuk membunuh musuh, Long Hao Chen kini kembali di sisi rekan-rekannya, melihat selusin petugas Jaquest menyerang mereka. Sesosok hitam muncul di sisinya saat itu, memalingkan kepalanya, Long Hao Chen melihat Chai Er dan dengan ringan mengangguk padanya. Cairan hitam keunguan tiba-tiba tersebar di udara, tapi kali ini, tidak ditujukan kepada anggota pasukan pemburu iblis, itu secara akurat mendarat pada dua ketua Jaquest dari langkah ke-8 serta Jaquest lain yang jumlahnya melebihi 20. Kecepatan mereka menurun dengan cepat, dan sayap mereka kehilangan fungsinya. Keunggulan asli dari kecepatan Jaquest Demons yang kuat itu menghilang dalam sekejap. Dipenuhi rasa tidak percaya, para kepala Jaquest mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, melihat sosok hitam keunguan yang sangat besar sedang menyiapkan semprotan lendir yang kedua. Ini tentu saja adalah babi kecil Magdul dalam bentuk transformasi, yang memperoleh kemampuan pemegang iblis melalui kemampuan beradaptasinya, dan meluncurkan serangan ini dari udara. Ketua Jaquest di sisi kiri mengarahkan tangannya ke langit, dan cahaya hitam pekat membumbung ke atas, mengarah langsung ke babi kecil Magdul, namun sesaat kemudian, efek mengganggu muncul di langit, dan dengan suara mendesis yang memekakkan telinga, langit menjadi gelap gulita. Dengan semburan cahaya keemasan yang tiba-tiba, api suci yang kuat berbenturan dengan tembakan hitam itu, dan meskipun tidak memusnahkannya sepenuhnya, hal itu menyebabkan hilangnya efek pengunciannya, yang meluncurkannya adalah ksatria dari pasukan pemburu iblis tingkat raja. Magdul awalnya menjadi kaku karena dikunci oleh Jaquest Chief dari langkah ke-8, dan berubah kembali, berlari, tapi tiba-tiba merasakan tekanannya menghilang. Sosok gemuknya berputar di udara, dan segera menghindari serangan itu. Kemampuan menghindar ini diperoleh melalui pelatihan oleh kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12. Dengan embusan, cairan gelap kental lainnya kali ini diarahkan ke pasukan Jaquest di sisi lain. Adegan yang luar biasa terjadi, tepat ketika petugas Jaquest melawan Arya Dewi Cahaya,
mutiara di ujungnya mengeluarkan suara kehancuran dan segera setelah itu, segudang kilatan muncul ke arah petugas Jaquest ini. Ketika Arya Dewi Cahaya meluncurkan kilatan penyeka iblis, bagaimana dia bisa menolaknya? Tubuhnya menjadi saringan darah sedetik kemudian. Melonjak di langit, Long Hao Chen dengan ringan mengepakkan sayap spiritual di sisi kanannya, berputar di udara, dan menerobos Jaquest ini, melambaikan dua pedang berat di tangannya, dia meluncurkan Asura Strikes dari kedua pedangnya. Setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya bisa meluncurkan kemampuan kuat Asura Strike hanya dengan satu tangan. Saat melancarkan serangan ini, cahaya putih menyebar dari tengah tubuhnya, menyelimuti lebih dari selusin petugas Jaquest di dalamnya. Namun, kemampuan ini tidak diluncurkan oleh Long Hao Chen, namun berasal dari Yating yang telah melantunkannya sejak lama. Mantra ringan dari langkah ketujuh, Intimidasi Suci. Bagi peri cahaya Yating, meluncurkan mantra satu peringkat di atas tidaklah banyak, hanya membutuhkan sedikit waktu lagi. Jika mantra ini diarahkan pada musuh biasa, itu hanya akan membuat mereka terkejut sementara sambil menyebabkan kerusakan elemen ringan, mencegah mereka bergerak selama 2 detik dan tidak lebih. Namun, ketika intimidasi suci ditujukan pada musuh elemen kegelapan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, terutama terhadap musuh dengan kekuatan lebih rendah, sehingga menghasilkan efek yang ekstrim. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semua petugas Jaquest tersulut api putih, dan kelompok mereka yang hendak mengepung Long Hao Chen dan Chai Er menjerit, tubuh mereka bergerak-gerak hebat saat tenggelam dalam keadaan pusing akibat efek intimidasi yang ekstrim. Ke-30 petugas Jaquest dari langkah ke-6 dimusnahkan. Sosok emas dan hitam bertemu, dan Long Hao Chen dan Chai Er saling menatap, mencerminkan keterkejutan di wajah rekannya dengan sempurna. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menyingkirkan petugas Jaquest itu, mereka sebenarnya tidak menyangka hal itu akan berjalan semulus itu, bahkan tanpa bantuan sihir dari Yating, mereka tidak akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi dengan mantranya, membunuh petugas Jaquest ini menjadi semudah membunuh Jaquest Demons biasa. Melawan serangan tirani dari pasukan pemburu iblis kelas 64, pasukan Jaquest Demons akhirnya dikalahkan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, kedua ketua Jaquest dari langkah ke-8 berada dalam keadaan terguncang, sementara terjebak dalam kesulitan yang tidak dapat dihindari. Tentu saja, kelompok Long Hao Chen tidak akan mengejar Jaquest Demons biasa ini. Sejak awal, mereka hanya mengejar dari klan Jaquest untuk menyelamatkan rekan mereka. Namun, di luar perkiraan mereka mengalahkan pasukan Jaquest Demons, sampai pada titik di mana para pelarian tersebut bahkan tidak mengindahkan pemimpin mereka, hanya sibuk dengan pelarian mereka. Situasi seperti ini sebenarnya hampir tidak pernah terjadi pada tentara aliansi kuil. Di sisi lain, pasukan pemburu iblis tingkat raja menghentikan pelarian mereka, dan menghadapi serangan dari Jaquest Demons yang kuat ini. Di tim ini, yang paling kuat adalah Mithril Foundation Armored Knight dan Pemanggil. Berkat pemanggil yang menghabiskan banyak energi spiritual untuk memunculkan semua pemanggilan itu, mereka bertahan dari serangan dari pusat kekuatan Jaquest Demon ini, dan membuat serangan menjepit dalam kohesi dengan kelompok Long Hao Chen. Kedua kepala Jaquest dari langkah ke-8 mengeluarkan geraman demi geraman tanpa jeda, mengumpulkan pasukan yang terkepung, sementara salah satu dari mereka memimpin 6 petugas Jaquest untuk menghadapi kelompok Long Hao Chen. Siapkan formasi, Long Hao Chen berteriak keras, hendak menghadapi iblis dari langkah ke-8, ini adalah kedua kalinya dia menghadapi iblis di langkah ke-8, jadi mereka jelas tidak mempertahankan formasi yang tersebar seperti sebelumnya. Yating melayang di langit tepat di atas kepala Little Light, melantunkan mantra bersamanya, dan menuangkan energi spiritual yang kuat dari elemen cahaya ke Long Hao Chen. Sementara itu, seluruh pasukan pemburu iblis kelas 64 bertindak, mata mereka hanya memantulkan satu sasaran, ketua Jaquest. Tepat pada saat ini, di bukit kecil di dekatnya, 3 binatang berbeda muncul, 2 berada di peringkat ke-5 dan 1 di peringkat ke-7, dan ketiga binatang ajaib ini tiba dengan terburu-buru pada saat yang bersamaan, mendekati sisi medan perang ini. Chen Ying-er duduk di belakang salah satu binatang ajaib peringkat ke-5. Sebelumnya, demi menciptakan pengalihan, Long Hao Chen mendesaknya untuk menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Jika mereka berhasil menyelamatkan, panggilan Chen Ying-er akan menciptakan pengalihan bagi Long Hao Chen dan yang lainnya untuk melarikan diri, mengandalkan Magdul yang berubah menjadi pemegang iblis untuk membatasi mereka terbang menjauh. Namun, tidak ada yang menyangka pertarungan akan berakhir seperti ini.
Pasukan 1000 Jaquest Demons hancur akibat serangan mereka, menyebabkan perubahan cepat di medan perang. Karena Chen Ying'er dengan jelas melihat situasi medan perang, dia secara alami tidak ketinggalan dan membawa makhluk panggilannya untuk berkumpul kembali dengan yang lain, bergabung dalam pertempuran. Langkah ke-8 masih merupakan langkah ke-8, dan meskipun ketua Jaquest terpengaruh oleh lendir dari pemegang iblis, responsnya tetap sangat cepat, berderap dengan keempat kakinya, dia langsung bergegas menuju kelompok 6 Long Hao Chen. Saat dia maju, lingkaran hitam menyebar di bawah kakinya, lingkaran hitam satu demi satu menyebar, dan sisiknya menjadi lapisan kesuraman hitam pekat, api hitam kecil mulai membakar tubuhnya, menyulut lendir yang mengganggu itu, sekaligus meningkatkan kekuatan ketua Jaquest. Di tangannya dia membawa tombak berwarna hitam pekat. Setelah jaraknya dari kelompok Long Hao Chen mendekati 50 meter, ketua Jaquest mengeluarkan geraman ke arah langit. Bayangan hitam samar menyebar dari punggungnya, melebar seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Berbalik setengah jalan, dia menerjang lengan kanannya dengan tombak ke belakang, sebelum melemparkannya ke kelompok Long Hao Chen dengan ganas. Anehnya, tombak hitam ini jelas-jelas terbang ke arah mereka. Namun ketua Jaquest masih memegang bagian utama tombak di tangannya. Hati-hati, itu adalah pemusnahan tirani. Dari jauh, ksatria dari kelas Raja Demon Hun Squad berteriak keras, tapi dia tidak punya waktu untuk menjaga orang lain dan tidak dapat memberikan bantuan ke sisi Long Hao Chen. Untuk menghindari cedera, kedua ketua Jaquest sebenarnya tidak berusaha sekuat tenaga sebelumnya. Namun situasi berubah ketika bawahan mereka dihancurkan dengan mudah. Kedua dari langkah ke-8 keduanya terbakar oleh pemandangan itu, meskipun posisi mereka di antara para iblis tidak semegah para dewa iblis, sebagai kepala suku pertama dan kedua dari klan Jaquest, mereka hampir menguasai seluruh provinsi Jaquest. Meskipun provinsi Jaquest adalah provinsi terkecil di wilayah iblis, provinsi tersebut masih merupakan salah satu dari 24 provinsi. Saat tombak hitam pekat itu dilempar, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan badai pasir pun menghilang. Rasanya seolah-olah ia memiliki kekuatan Asura Strike sementara itu mempengaruhi area yang lebih luas. Tekanan yang sangat kuat membuat semua orang merinding, dan menciptakan perasaan mengancam bahwa pemusnahan tirani ini ditujukan langsung pada diri mereka sendiri. Teknik ini, yang diluncurkan oleh langkah ke-8, sama menakutkannya dengan yang diharapkan. Yang terjadi selanjutnya adalah peluncuran tombak hitam yang bengkok dan lintasan terbangnya yang tidak jelas. Saat menghadapi musuh yang kuat, jadilah yang pertama menghadapinya. Ini adalah janji berani dari seorang ksatria penjaga, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Ksatria penjaga dari tim harus selalu menjadi yang pertama untuk menyerbu masuk. Long Hao Chen menyerahkan cahaya riak dari tangan kirinya ke Yating, dan mengambil Arya Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, tiba-tiba menghentikan larinya di udara. Segera, seluruh tubuhnya memasuki keadaan yang aneh, mengangkat tangannya dengan kecepatan yang sangat rendah. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana Long Hao Chen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan kuat dari Jaquest Demon di langkah ke-8. Saat ini, perubahan pada dirinya tercermin dengan jelas pada Arya Dewi Cahaya. Sinar asli pedangnya yang kuat menghilang, dan kembali berubah menjadi emas gelap. Seiring dengan gerakan mengangkat misterius itu, Long Hao Chen memberikan perasaan memperlakukan pedang ilahi ini dengan cara yang sama seperti pengantin baru. Jika seorang ahli pedang sejati hadir, dia pasti akan mengenali pemandangan itu sebagai pemandangan yang mengejutkan dalam sekejap. Apa yang ditunjukkan Long Hao Chen tidak sesederhana menyatu dengan pedangnya, melainkan seperti menyatu dengan alam, mengumpulkan niat pedang, tanpa membiarkannya tersebar. Dia memahami esensi sebenarnya dari penggunaan pedang, dia tidak bisa menunjukkan permainan pedang yang luar biasa, tapi sejak mendapatkan Arya Dewi Cahaya, pemahamannya tentang pedang telah meningkat pesat. Kegelapan dan emas gelap bentrok satu sama lain, dan seluruh tubuh Long Hao Chen terguncang. Sebelum dikirim terbang beberapa meter ke belakang, dia dihentikan dengan dihantamkan ke tubuh besar Hao Yue, namun, tombak bayangan itu dengan paksa ditolak ke langit. Benar, ini bukan serangan yang bertujuan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan, tapi bertujuan untuk membuat musuh terbang tinggi. Long Hao Chen bagaimanapun juga hanya berada di langkah ke-6, dan meskipun energi spiritual internalnya sudah tidak jauh dari 10.000 unit, dia tetap saja seorang ksatria radiant dari langkah ke-6, bahkan dengan peralatan legendaris yang paling menakjubkan, mengalahkan tingkat ke-8 dengan kekuatan murni adalah hal yang mustahil. Namun, ia berhasil mengusir musuh menggunakan kemampuan seperti Tyrannical Extermination dengan kekuatannya sendiri.
Dilihat dari itu, serangan ini sangat sederhana. Long Hao Chen baru saja mengubah lintasan serangan musuh, dan memutus hubungan antara niat dan tekniknya, tapi apakah semudah itu melakukan hal itu? Gerakannya dilakukan dengan koordinasi sempurna antara kekuatan dan niat pedangnya, namun serangan yang tampak sederhana ini adalah hasil dari perpaduan niat pedangnya dengan keterampilan bertarung dari zaman kuno oleh Long Hao Chen. Ketua Jaquest itu juga kaget saat melihat serangannya sendiri berhasil dihalau oleh Long Hao Chen sedemikian rupa. Dia benar-benar tidak menyangka ksatria dengan fluktuasi energi spiritual yang jauh dari setara dengan ksatria lainnya, akan benar-benar mendorongnya mundur, dan saat itulah dia menggunakan teknik cerdik seperti pemusnahan tirani. Mengisi udara dengan niat membunuh yang kuat, Ketua Jaquest meraung sekali lagi, melebarkan sayap di punggungnya, menginjak tanah, dia meluncurkan serangan kekuatan penuh. Karena serangan jarak jauh tidak akan berhasil, melakukan pertarungan jarak dekat lebih baik. Dan di bawah pengaruh tungku suci spiritual, satu-satunya target yang tersedia adalah Long Hao Chen. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menenangkan darahnya yang mendidih. Peningkatan besar energi spiritual eksternalnya memang memberikan beberapa manfaat baik, ketahanan tubuhnya kini jauh lebih baik dibandingkan dulu. Kalau tidak, bahkan jika dia menangkis serangan musuh, dia mungkin juga akan terluka. Melebarkan sayap di punggungnya, dan mengepakkan sayap secara tiba-tiba, Long Hao Chen menggerakkan tubuhnya sendiri, berlari ke depan. Di punggungnya, Yating dengan mudah berbalik, berubah menjadi bola cahaya yang mengejar Long Hao Chen. Dalam beberapa hal, dia adalah bagian dari tubuh Long Hao Chen, dan dengan demikian mengikuti kecepatannya dengan mudah. Yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas 64 juga mengikuti dengan kecepatan tinggi. Chai sekali lagi menjadi tidak terlihat, dan bola cahaya energi si Masian berputar-putar di atas kepalanya, dadanya berkilau ungu, dan mengeluarkan bau hangus. Ini adalah reaksi dari tungku spiritual guntur ungu. Wang Yuan diam-diam menyematkan 4 kristal spasial ke dalam perisai jiwa ilahi miliknya, dan Han Yu memulihkan perisainya, mengambil darah merah liar di kedua tangannya. Mereka sudah bersiap untuk pertempuran yang menantang ini, yang merupakan pertama kalinya mereka melawan iblis dari langkah ke-8 sambil mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka berada di kota Major Jaquest, Long Hao Chen tidak mungkin membuat pilihan ini, tapi tempat ini berada di hutan belantara, dan jika mereka benar-benar bukan pasangan yang cocok, mereka punya kemungkinan untuk melarikan diri. Karena keadaannya seperti ini, mengapa mereka tidak berusaha sekuat tenaga melawan iblis tingkat 8? Hanya semacam ini yang memungkinkan mereka mengukur tingkat kekuatan yang mereka capai sekarang. Ketua Jaquest mengangkat kedua kuku depannya, sebelum mendarat kembali ke tanah, dengan ledakan keras, aliran udara hitam yang kuat didesak menuju Long Hao Chen. Sementara itu, tombak di tangan kanan iblis itu berubah menjadi segudang sinar hitam, langsung menuju Long Hao Chen. Dengan jarak 10 meter antara Ketua Jaquest dan dia, Long Hao Chen segera merasakan udara menjadi lengket, dan elemen kegelapan yang kuat sepenuhnya menolak elemen cahaya. Terakhir kali mereka menghadapi Demon Bulan pada langkah ke-8, Long Hao Chen telah menggunakan pil peningkat spiritual Siam, dan dengan demikian memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi kali ini tidak sama, dan dia sekarang menghadapi Ketua Jaquest dari langkah ke-8 sendirian. Tekanan yang sangat besar itu sangat mempengaruhi tekadnya, dan ini disebabkan oleh kesenjangan kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa energi spiritual Long Hao Chen adalah tipe cahaya paling murni, dia bahkan tidak akan memiliki ide untuk bertarung melawan iblis di langkah ke-8. Tubuh Long Hao Chen tiba-tiba terangkat beberapa meter ke langit, untungnya menghindari nafas kegelapan yang dikeluarkan oleh Ketua Jaquest di bawah. Sementara itu, seluruh tubuh Long Hao Chen bersinar sekali lagi dalam cahaya keemasan yang menakutkan, membentuk satu kesatuan dengan pedangnya. Saat tombak bayangan kepala Jaquest itu menyerbu ke arahnya dari segala arah, Arya Dewi Cahaya di tangannya terus menahan serangan demi serangan. Ketua Jaquest yang memiliki persepsi yang sangat mendalam, merasa bahwa manusia ini seharusnya sudah mati saat serangannya mendarat padanya. Namun, setiap kali dia merasa akan membunuh musuh, pedang berat milik musuh akan menyentuh tombaknya sebentar di lokasi yang penting, dan dengan meminjam kekuatan dari sayap spiritualnya, dia bisa lolos dari bahaya dengan jarak sehelai rambut. Saat ini, Long Hao Chen seperti bayangan, menolak melawan tombak bayangan. Dia masih tidak bertarung keras melawan Ketua Jaquest itu, sepenuhnya mengandalkan teknik dan ketangkasan. Hal ini membuat langkah ke-8 tidak mampu meluncurkan kekuatan ofensifnya yang tak tertahankan ke arahnya.